kita tahu ya bahwasanya bunga itu adalah riba gitu kan, dan riba itu sedangkan diharamkan. Beda lagi sama hati saya berbunga-bunga gitu kan. Kalau hati saya berbunga-bunga nggak haram gitu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi nih. Bukan balik lagi. Ini yang pertama kali loh Departemen SSL SSI ngadain podcast secara langsung kayak gini. Nah, untuk itu teman-teman pada penasaran gak sih kita bakal bahas apa? Nah, sebelumnya saya kenalin dulu nih sama narasumber kita pada hari ini, ada Bang Yusuf Firmanudin. Halo Bang. Halo. Nah, Bang Yusuf ini merupakan mahasiswa ekonomi syariah angkatan 55. 56. Nah, 56. Ya, Oh iya, mohon maaf 56. saya lupa. Nah, Bang Yusuf ini kalau saya dulu pernah diajar nih sama Bang Yusuf di mata kuliah bahasa Arab. Oh ya betul, saya juga dari asisten bahasa Arab. Bener banget. Nah teman-teman, mungkin sekilas dari Bang Yusuf. Nah beliau ini banyak banget pengalaman di organisasi, pengalaman mengajar, maupun sebagai duta atau narasumber nih. Wah keren banget. Mungkin sedikit ya tentang Bang Yusuf. Bang Yusuf ini pernah menjadi ketua divisi kreatif Syiar Islamic Formasi. Betul. Nah habis itu juga pernah jadi kepala bahasa Arab LPQ Al-Huriyah. Waduh Masya Allah Bang. Nah kemudian dari pengalaman mengajarnya, Bang Yusuf ini pernah jadi pengajar Quran dan Tahsin. Waduh Masya Allah, saya agak gimana gitu berdampingan dengan guru saya sendiri gitu, dengan aspek saya sendiri. Terus juga jadi pengajar bahasa Arab dan pengajar di beberapa mata kuliah yang lainnya. Nih keren banget sih, udah banyak banget rentetan pengalaman mengajarnya. Kemudian juga selain itu nih teman-teman, mungkin ini yang penting ya, Bang Yusuf ini merupakan duta wakaf by BPIDS IPB di tahun 2022-2023. Betul. Nah ini kalau nggak salah duta BPIDS itu yang pertama apa gimana? Duta yang pertama. Pertama ya, Betul. aduh. Jadi ini pelopor nih teman-teman. Mungkin nanti kalau teman-teman mau ada yang jadi duta BPIDS bisa banget nih selain duta IPB ya. Oke Bang. Nah di sini di podcast ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang baru-baru ini tuh cenderung lagi marak gitu di kalangan teman-teman. Iya. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu nggak Shopee Pay Later? Apa sih tuh Shopee Pay Later? Mungkin abang sendiri apakah pernah dengar atau mungkin pernah coba? Oke, baik. Jadi Shopee Pay Later ini salah satu metode pembayarannya. Sebelum kita masuk ke Shopee Pay Later, mungkin kita bahas sedikit Pay Later-nya dulu ya. Boleh. Apalagi kalau kita kan sebagai anak ekonomi syariah itu telah belajar tentang fikih muamalah. Betul. Kalau dulu di kita itu namanya hukum dasar bisnis syariah gitu. Jadi kalau kita bermuamalah itu semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, mengharamkannya gitu kan. Nah dalam muamalah konteks marketplace ini dibolehkan. Kita jualan di sana boleh, kita jual beli di sana boleh. Memang para mazhab fikih itu ada mulai dari Hambali, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i sama Hanafiyah gitu kan. Di sana memang ada beberapa syarat gitu kan. Misal ada yang mensyaratkan yang penting fotonya jelas gitu kan, foto produknya jelas, yang penting kriterianya jelas, kemungkinan kita bisa membelinya. Ada juga misal produk tersebut harus dikirimkan dulu. Kalau dia cocok sesuai kita pemesanan, kita ambil, kita sah gitu kan. Kalau kita nggak cocok itu nggak boleh gitu. Jadi khiyarnya itu setelah sampai, atau bahasa sekarang itu COD-an gitu kan. Ya, betul. Nah dalam konteks marketplace itu kita telah belajar banyak gitu kan. Boleh. Nah metodenya banyak yang kita bisa beli gitu kan. Ada kita beli langsung bayar di situ gitu, bayar di lewat aplikasi tersebut gitu kan. Kemudian barang tersebut baru terkirim beberapa hari gitu kan. Atau yang COD-an gitu kan. Kemudian ada lagi metode yang baru-baru memang marak ya, tahun kemarin atau tahun sekarang gitu kan, memang marak, yaitu tentang Pay Later. Nah Pay Later juga ini bukan hanya di Shopee Pay Later gitu kan, banyak yang lainnya gitu kan. Kalau selain di Shopee itu juga ada yang lain, misal ada di Gojek, ada di Grab gitu kan, Traveloka, Bukalapak dan lain sebagainya gitu kan. Jadi Shopee Pay Later ini sudah secara digital memang sudah membooming kepada marketplace yang ada. Nah Shopee Pay Later ya. Jadi Pay Later itu beli sekarang, bayarnya nanti gitu kan. Bayar sekarang, beli nanti. Misal kita beli laptop dengan harga sekian, ntar kita bayarnya nanti gitu kan. Ada jangka waktu yang ditentukan dan sebagainya. Nah kemudian
Jadi Shopee Pay Later. Jadi ini istilahnya sebenarnya sama seperti kita berhutang, ya kan? Jadi kita belinya sekarang, tapi bayarnya nanti kan kayak hutang ya, ya gitu kan? Jadi kredit gitu ya? Kayak kredit gitu kan. Jadi hutang dalam kaidah fikihnya itu boleh. Kita hutang sekian, misal 1 juta dibayar 1 juta. Nah, tanpa adanya ziyadah atau tambahan, gitu kan? Jadi itu diperbolehkan. Sampai letter itu bayar nanti, beli sekarang bayar nanti itu adalah kayak seperti sistem hutang, dan sistem hutang itu adalah kita beli sekarang bayar nanti itu diperbolehkan, gitu. Itu sih pay later ya. Iya, jadi kayak kalau misalnya nih mungkin zaman dulu sebelum ada yang namanya e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Lazada dan bla 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 bla, kita tuh suka ini kan kalau misalnya beli barang mau bayarnya nanti tuh kayak gesek kartu kredit. Iya, betul. Mungkin ini lebih didigitalkan gitu ya. Iya. Jadi ini lagi pengen beli barang A, lagi memang butuh banget gitu, padat. Tapi kita lagi nggak punya duit. Iya. Ada nih yang namanya sih pay later buat memenuhi kebutuhan kita. Aduh, mohon maaf nih Shopee, saya bukan mempromosikan Anda ya. Tapi emang lagi jangan lupa bayar. Bener-bener jangan lupa bayar karena ini tuh hutang gitu. Iya. Nah, tapi dari abang sendiri, apakah secara pribadi nih, abang pernah nyoba nggak? Selama jadi pribadi, kalau selama ini saya belum pernah mencoba gitu kan. Belum pernah mencoba, tapi memang pengalaman dari pendengaran teman-teman, kemudian dari tetangga, masyarakat gitu kan, mereka menyobanya gitu kan. Dan yang terjadi ternyata mereka itu adalah menjadi konsumtif gitu kan. Jadi saking bisa nih pinjaman gitu kan sekian juta, terus beli ABCD ternyata itu, padahal itu yang tidak membutuhkan, padahal tidak dibutuhkan. Iya, jadi orang terkesan boros gara-gara kayak ngerasa kebanyakan duit. Iya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kayak gitu gak? Ngaku aja. Oke deh bang. Nah ini saya dengar ya dari teman-teman. Kan kalau misalnya kita tahu mungkin sekarang udah masuk yang namanya zaman-zaman digital. Iya. Nah terus kita sebagai masyarakat ekonomi muslim gitu lah, apalagi kita belajar di ekonomi syariah IPB University, ini kita diajarin gitu muamalah apa sih yang ada ribanya, terus muamalah apa sih yang bersih dari riba. Nah mungkin di beberapa hal ada orang-orang tuh nanya juga. Nah termasuk mungkin tetangga saya, saudara saya gitu, kayak orang-orang di luar itu nanya hukumnya pakai, misalnya dari awal hukumnya pakai GoPay itu apa sih, hukumnya pakai Shopee Pay itu apa sih gitu. Tapi bukan yang pay later ya, tapi kayak uang digitalnya tuh digitalnya. Bahkan mereka tuh nganggap wah ini tuh riba gitu. Jadi saya harus ngejelasin dari A sampai Z. Sebenarnya gimana? Nah terus ada juga nih yang sempat nyeletuk. Ini adalah salah satu kenalan saya. Katanya Shopee Pay Later ini termasuk riba. Tapi tadi kan abang sendiri bilang kalau misalnya Shopee Pay Later ini hutang, tapi hutangnya nih ya hutang diperbolehkan. Nah ada yang berpendapat kalau ini riba. Nah mungkin bang bisa menjelaskan apakah Shopee Pay Later ini riba? Nah kalau iya, ribanya riba jenis apa tuh? Oke, baik. Sebelumnya kembali lagi ke perbincangan tadi abang ya. Jadi pay later dulu ya. Kita belum masuk ke sebuah marketplace salah satu gitu kan, pay later. Jadi pay later itu kan beli sekarang bayar nanti gitu kan. Secara misal offline, secara tidak digital adalah kita misal beli di toko A. Kita pengen beli sofa. Oh ternyata sofanya cocok dan sekian, kita pengen pesan sekarang gitu kan, tapi kita bilang kita bayarnya nanti gitu kan, karena gaji saya sekarang adalah belum ada gitu kan. Nah itu adalah sistem berhutang, itu diperbolehkan. Nah yang terjadi pada Shopee Pay sekarang itu yang di zaman digital ini adalah dimana kita memesan suatu barang. Misal kita pengen beli HP gitu kan, HP kita jatuh, rusak gitu kan. Kita seorang mahasiswa butuh nugas gitu kan, butuh ngerjain kelompok dan sebagainya gitu kan, komunikasi. Jadi ketika kita beli sebuah HP gitu kan, ternyata di sana ada sistem kredit. Ada sistem kredit kan, bahkan ada cicilan misal 3 kali lipat sekian harganya, 5 kali lipat sekian harganya, 10 kali lipat sekian harganya gitu kan. Dan ada jatuh temponya, ada waktu yang ditentukan, misal 1 bulan atau 3 bulan atau 5 bulan gitu kan. Nah dalam kemudian ternyata di sana dicantumkan juga gitu kan, kalau jatuh temponya terlambat gitu kan, ternyata misal sekarang tanggal 17 Februari, jatuh temponya adalah 17 Maret. Ternyata 17 Maret itu kalau kita nggak bisa bayar, itu kan dikenakan denda atau bunga gitu kan, istilahnya di sana. Misal kalau di awal itu dikasih bunga 0% gitu kan.
yang saya baca gitu kan. Kemudian setelah itu bulan selanjutnya ternyata dikenakan gitu kan. Ada yang 2%, ada yang lebih gitu kan. Nah, bunga ini, denda ini adalah termasuk riba. Ya, sebagaimana terjadi juga di bank konvensional dan di bank syariah. Bank syariah juga ada dendanya. Ketika ketika kita meminjam sesuatu kepada suatu bank syariah, kita telat bayarnya, itu juga ada denda. Nah, tapi di dalam bank syariah memang ada DPS gitu kan, Dewan Pengawas Syariah, dan itu juga sudah ada fatwanya gitu kan yang mengatur. Nah, kembali lagi kepada pay letter. Pay letter ini kan tadi ada bunganya. Nah, kita tahu ya bahwasanya bunga itu adalah riba gitu kan. Dan riba itu sedangkan diharamkan. Beda lagi sama hati saya berbunga-bunga gitu kan. Kalau hati saya berbunga-bunga nggak haram gitu kan. Ya bebas gitu kan. Jadi bunga ini adalah haram. Udah jelas gitu kan. Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi jual beli itu udah jelas halal, ya riba itu juga udah jelas haram gitu kan. Jadi pay letter ini memang ketika kita melihat pendapat-pendapat para ulama yang lain juga mengatakan bahwasanya ini adalah indikasinya adalah riba. Nah, riba apa yang dimaksud? Karena ini adalah pinjam meminjam gitu kan, hutang piutang, maka ini termasuk riba al-qard gitu kan. Seperti itu. Oh, jadi dari yang saya rangkum nih Bang, jadi tuh kalau misalnya kita menggunakan Shopee Pay Later ini, kemudian kita tuh kena riba ketika memang kita udah jatuh tempo, gitu gak? Nah ini betul juga. Apa gimana? Nah, kata Syekh Sholih ya, ini juga mengatakan bahwasanya ketika kita menggunakan pay letter, kita juga sebenarnya sudah terjerumus ke dalam riba. Oh, walaupun belum kena bunganya tuh. Walaupun belum kena bunganya, walaupun gitu. Kita bayarnya sebelum tempo jatuh gitu. Iya. Oke, jadi karena emang sistem pay letter ini adalah sistem menggunakan denda tapi berbasis bunga, makanya diharamkan. Gitu. Oh gitu. Begitu. Waduh. Wah, teman-teman saya baru tahu nih. Beneran saya baru tahu loh. Jadi waktu ini sih. Jadi dari dulu saya tuh mikir gini, kalau misalnya kita berhutang tapi asal tidak jatuh tempo, gitu. Jadi kalau misalnya selama nggak jatuh tempo, kita nggak kena bunga, ya sudah sama-sama saja. Oh ternyata tidak gitu ya teman-teman. Kayak kalau gitu, kalau misalnya emang mau membeli barang, baiknya dipikir-pikir dulu ya, dibutuhnya apa, dan sanggupnya tuh gimana. Dan sesuai budget kita tentunya. Nah bener banget. Oke, nah kita lanjut lagi nih Bang. Kalau misalnya dari Abang sendiri, kita kan sebagai mahasiswa nih, mungkin yang ya tadi bener Abang bilang kebutuhannya lagi banyak-banyaknya, dan mungkin ada beberapa dari kita udah ada yang menghasilkan uang, ya kita punya pendapatan income sendiri. Kemudian tuh kayak merasa, wah aku pengen beli ini nih. Cuman di sisi lain ya kita belum sampai lah gitu. Belum sampai tabungan kita buat membeli barang itu. Dan pasti mungkin ada keinginan buat ngebeli barang yang walaupun kita belum sampai gitu, belum bilanglah ini uangnya masih bisa digunakan untuk hal lain, tapi kita juga di satu sisi butuh barang ini. Nah, dari Abang ini sikap kita tuh gimana sih untuk, khususnya ya kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, untuk menggunakan nih fitur ini, apalagi ini fiturnya juga menarik gitu Bang. Nah, dari Abang gimana nih? Sikap kita gimana sih? Betul ya. Pertama, fitur ini memang menarik karena bisa ada cashback gitu kan. Oh iya betul. Benar. Apalagi ditambah mungkin harganya sedikit murah gitu kan. Terus gratis ongkir dan lain sebagainya gitu kan. Jadi pertama, karena kita adalah seorang muslim, kita tinjau terlebih dahulu masalah muamalah, kan itu semua boleh. Kemudian ada dalil, jika ada dalil yang mengharamkan itu maka tidak boleh gitu kan. Sebagai seorang muslim, mahasiswa muslim, kita coba tinjau dari sisi syariat gitu kan. Setelah itu kalau ternyata diindikasi oleh beberapa para ulama adalah riba, maka kita menghindari baiknya gitu kan. Menggunakan pay letter. Jadi sebagai mahasiswa, pertama sebagian mahasiswa itu kan ada yang pendapatannya berasal dari orang tua gitu kan. Ada yang dari beasiswa, kemudian ada juga dari bisnis atau pengajar lain sebagainya gitu kan. Nah, ini harus kita manajemen hal pendapatan yang kita dapat gitu kan. Apalagi di mahasiswa ekonomi syariah itu kan kita belajar tentang perencanaan keuangan syariah gitu kan. Jadi kita manajemen bagaimana kita mengelola, dimulai dari kita pendapatannya berapa gitu kan. Kita mengeluarkannya juga bagaimana gitu kan. Nah, ketika ada sebuah kebutuhannya mendesak gitu kan, dan kita pengen beli banget gitu kan. Misal saya juga pernah tuh
HP hilang gitu kan, kemudian uang nggak ada gitu kan, ini gimana gitu kan. Jadi solusinya adalah kita coba hindari yang diharamkan. Nah, bagaimana kita mencari solusinya? Mencari solusinya adalah kita masih menggunakan marketplace tersebut gitu kan. Kemudian kita minta tolong sama yang lain. Nih saya pengen beli HP ini, kamu punya uang nggak gitu? Misal 3 juta gitu kan. Nanti saya bayarnya sekian. Nah, karena kalau kita sesama teman atau kita sama keluarga itu kan biayanya kita pinjam 3 juta ya dibayar juga 3 juta gitu kan. Jadi nggak ada bunga-bunga lah ya. Nggak ada tambahan bunga-bunga gitu kan. Karena yang terjadi di pay letter ini karena ada syarat atau sudah ditentukan akan bakalan ada bunga gitu atau bakalan ada bunga gitu tambahan gitu kan sekian persen. Oh gitu. Oke, jadi semisal mendesak gitu tadi yang Abang bilang mendingan cari yang lain dulu lah ya. Iya, cari yang lain. Oke, ya bisa juga sih itu daripada kita pakai pay letter terus habis itu bingung gitu gimana membayarnya. Apalagi sampai membengkak gitu. Apalagi sampai berbunga-bunga dan ya tidak ada habisnya gitu lah. Iya. Abang pernah dapat berita tentang kan waktu dulu ya, waktu fitur ini baru-baru diluncurkan, banyak tuh orang yang make kayak wah enak nih bisa belanja dengan limitnya gede banget sampai 50 juta lah, sampai apalagi kalau misalnya udah sering banget belanja tuh limitnya naik lagi tuh. Kita bisa berhutang lebih banyak lagi kan ya. Nah, terus waktu itu banyak banget berita mereka tuh sulit bayar. Nah, menurut Abang nih gimana sih kasus-kasus ini, kasus orang yang udah terjerat hutang ini gara-gara yang awalnya tuh kayak merasa tertarik nih, enak nih gitu. Betul. Jadi saya ingat khutbah Jumat tadi siang ya. Khutbah Jumat tadi siang itu fresh deh. Jadi fresh diamin banget. Jadi ini juga alhamdulillah biasanya kan ngantuk orang Jumatan gitu kan. Jadi khutbah Jumat tadi bilang itu salah satu penyakit mental itu adalah kita sering melakukan hutang. Itu adalah salah satu penyakit mental gitu kan. Lagi pula kalau dan dengan adanya hutang itu kalau kita sebagai orang syahid itu juga arwah kita juga nggak tenang tuh. Iya. Gitu kan. Tagihin terus ya. Ditagihin terus. Ini gimana gitu. Kamu? Jadi walaupun dia syahid itu kan mulia ya, tapi karena dia masih punya hutang itu kebakalan susah juga gitu. Iya, betul. Nah, yang terjadi memang pada tahun sebelumnya itu kan banyak orang yang tergiur gitu kan. Banyak orang yang melakukan pay letter ini karena limitnya wah luar biasa gitu kan. Padahal kalau dilihat dari kemampuan dia mendapatkan pendapatan gitu kan, ternyata tidak sampai sesuai yang dia pinjamkan gitu kan. Ini yang beresiko gitu kan, apalagi nanti ditambah lagi bunganya gitu kan. Wah ini tambah lagi beresiko gitu kan. Jadi korban-korban ini memang kurang memanajemen gitu kan, kurang memperhatikan resiko yang terjadi ketika menggunakan fitur ini gitu kan. Ketika menggunakan fitur pay letter mungkin belum memahami ternyata atau belum melihat kondisi pendapatannya gitu kan. Pendapatan saya sekian, kemudian ternyata mendapatkan ternyata minjemnya sekian gitu kan. Wah ini bahaya gitu kan. Pendapatannya kecil, hutangnya besar gitu kan. Waduh gitu kan. Ini bayarnya juga dari mana gitu kan. Apalagi sudah banyak cabangnya tuh, minjem A, B, C, D gitu kan. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu. Betul. Resiko kita menggunakan fitur ini juga karena ini juga terkait dengan data kita gitu kan. Bahkan banyak orang yang tertipu gitu kan. Data-data mereka ini mereka banyak tertipu juga gitu kan. Ini juga bahaya resikonya gitu kan. Jadi bagi para kita yang mahasiswa gitu kan, yang terjerat dalam pay letter ini, ya kita coba untuk memanajemen keuangan kita lagi dan kita coba hindari. Dan kita kalau ada kebutuhan mendesak, coba kita solusi yang lain lah. Kita bisa minjam teman, kita bisa minjam orang tua gitu kan. Kita bisa minjam tetangga lain sebagainya gitu kan, yang tanpa adanya bunga. Berarti lebih baik tuh karena pay letter ini adalah sifatnya itu gimana ya, ketika kita udah nyemplung tuh susah banget buat keluar. Betul. Jadi lebih baik kita cari yang mudah aja teman-teman ya. Jadi kayak kita antisipasi nih. Daripada kita minjem ke pay letter yang bunganya itu wah besar banget, mendingan ke orang-orang terdekat kita aja. Oke Bang, nah mungkin buat terakhiran banget, ada pesan gak yang mau Abang sampaikan nih ke audiens kita? Betul ya, pertama kita sebagai muslim ya, kalau bisa, ini kan adalah marak ya, dan ini adalah basisnya digital. Kalau bisa kita bikin inovasi yang semacam itu gitu kan.
kita tidak menggunakan misal istilah pay letter syariah gitu kan. Biasanya kan kalau ada yang konvensional ada yang syariahnya gitu kan. Kayak gitu. Ini kalau jadi pay letter syariah kita tuh. Terus gimana gitu kan? Kan selama ini pay letter ini memang di beberapa marketplace ini adalah terawasi oleh OJK gitu kan. Namun belum terawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah sendiri gitu kan. Yang dimana kalau ada DPS kan ini berarti sudah kita merasa aman gitu kan. Ini sudah terindikasi oleh syariah gitu kan. Udah jelas lah ya syariahnya. Udah jelas gitu kan. Nah, mungkin ini kita sebagai muslim atau mahasiswa itu kan biasanya idenya luar biasa gitu kan. Yang mustahil itu luar biasa. Jadi coba buat aja gitu. Mungkin bahasa sayanya pay letter syariah gitu. Entah gimana apa wujudnya gitu kan. Misal sistemnya akadnya adalah murabaha. Jadi ketika ada sebuah misalnya saya pengen beli suatu barang, murabaha itu jadi semua produk yang sudah ada di marketplace itu sudah dibeli oleh perusahaan tersebut. Kan pay letter itu selama ini kan kita sebagai konsumen, kemudian beli produk di di C gitu kan. Nah, yang B ini sebagai perusahaan, kita sebenarnya ngutangnya ke perusahaan kan, bukan ke produknya. Nah, bagaimana kita buat suatu ide, misal kita sebagai perusahaan, kita tuh udah beli semua barang yang ada tuh. Ya, nanti sistemnya adalah murabaha. Jadi kita sebagai perusahaan tuh sudah menaikkan harga gitu, sudah menaikkan harga, dan itu boleh karena kan kita itu udah beli ke si tokonya gitu kan. Betul. Kita jualnya dengan cicilannya juga dengan sesuai harga yang ditetapkan di awal. Cicilannya tidak berbunga ya, cicilannya flat. Tidak berbunga gitu. Iya gitu. Oke, bisa nih jadi bahan penelitian. Mungkin yang buat lagi skripsian bisa banget. Bisa itu. Wah, terima kasih ya idenya. Itu ide kan. Nah, itu ide. Oke teman-teman, wah tadi menarik banget ya. Kata-kata yang dalam muamalah syariah itu lebih sehat lah ya istilahnya. Sehat, gitu dan kita juga ya tidak terjerat gitu. Maksudnya kita juga yang sebagai konsumen bisa lebih ringan gitu ketika berhutang atau ketika kita melakukan transaksi. Betul. Seperti itu. Lebih ramah lah ya teman-teman buat konsumen. Bahagia di dunia sama akhirat. Masya Allah, iya benar banget. Nah, oke, mungkin teman-teman ada yang berkeinginan bikin Shopee Pay Letter. Bukan Shopee, sorry. Mungkin bikin Pay Letter syariah ke depannya. Bisa jadi satu startup lah ya teman-teman. Betul. Bisa banget. Ayo di sini ada yang tertarik enggak? Iya enggak. Modal dulu. Oke, boleh tuh kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin karena durasi kita juga udahan nih. Terima kasih banget buat Bang Yusuf sebagai narasumber kita di podcast. Apa nih, siang pagi ya, pokoknya podcast saat ini. Saya Alia Safira dan narasumber kita Bang Yusuf. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.